Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas20 Channel, sahabat muslim semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai tempat-tempat bagi roh orang yang telah meninggal dunia. Bagi orang-orang yang beriman tentunya akan mendapatkan tempat yang menyenangkan setelah orang itu meninggal. Namun bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tak beriman akan ditempatkan di tempat yang sangat tidak menyenangkan. Yang pertama akan kami sampaikan adalah tempat-tempat bagi ruh yang buruk dari hamba yang tidak soleh. Bagi roh orang yang tidak soleh, setelah dicabut ruhnya, lalu ia dibalut dengan kain kafan dan diberi wewangian dari neraka, sehingga keluar darinya bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Para malaikat yang di langit melaknatnya ketika ia dicabut. Pintu-pintu langit ditutup, tidak dibuka untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Malaikat yang membawa ruh tadi melewati sekelompok malaikat yang bertanya, "Ruh siapa yang sangat bau busuk ini?" Malaikat pembawa ruh menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 40, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum." Sahabat muslim semua, ruh bagi orang-orang kafir akan berada di Sijin, di bawah pasukan iblis. Dan tahukah apakah itu Sijin? Sijin adalah kerak bumi yang paling bawah, di mana panas bumi itu berasal dari sana. Dan di sana terdapat banyak siksaan-siksaan, keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dan itu adalah yang paling tidak mengenakan di dalam kubur. Sahabat muslim semua, siksaan-siksaan itu ada tingkatan-tingkatannya pula. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Siksaan mereka tidak dimasukkan ke dalam Sijin, namun bagi mereka dibukakan lubang untuk melihat tempat kembalinya kelak di neraka. Hal tersebut layaknya orang yang sedang menonton televisi, namun cerita yang ada di dalam televisi itu adalah cerita diri sendiri, dan ceritanya berupa cerita horor. Begitu tidak menyenangkan dan sangat menakutkan. Mereka yang berada di sana begitu tersiksanya, di mana setiap hari dipertontonkan hal yang sangat mengerikan yang nantinya akan dijalaninya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bermurah hati untuk siksaan di Sijin, dan yang kedua itu pada bulan Ramadan dihentikan untuk sementara waktu. Mereka yang berada di Sijin atau di tempat kedua, di mana dibukakan lubang untuk melihat tempat kembali di neraka tersebut, setiap hari tersiksa dan meronta-ronta, mengharapkan, meminta untuk dikembalikan lagi ke bumi, barang sekejap saja. Dari Hubabah Nur sering menyampaikan bahwa jika orang-orang yang berada di Sijin atau di tempat siksaan yang kedua tadi dikembalikan ke bumi barang 1 jam saja, apa yang akan mereka pilih? Mereka akan memilih untuk hadir di majelis pengajian, karena melihat pahala yang begitu besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sahabat muslim semua, selain kedua tempat untuk siksaan tersebut, ada lagi siksaan bagi orang-orang yang berdosa. Orang itu tidak ditempatkan di Sijin, tidak pula dipertontonkan lubang untuk melihat ke tempat kembalinya di neraka. Namun orang itu rohnya ditaruh di dalam burung, di mana burung itu terbang berkeliling di neraka. Meskipun tidak berada di dalam neraka dan hanya berada di dalam burung, namun burung itu terbang berkeliling neraka. Tentu itu sangat tidak menyenangkan, melihat hal-hal yang sangat mengerikan setiap hari. Dan siksaan ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Sahabat Enas20 Channel, tempat siksaan yang keempat bagi orang-orang mukmin yang melakukan dosa, yaitu mereka orang-orang yang meninggal dengan membawa hutang. Maka ruh itu dipenjara, tidak bisa diziarahi, tidak tahu siapa yang datang ke kuburnya, tidak faham apapun. Apabila ada orang di dunia yang mendoakan dia, maka doa itu tidak akan sampai. Karena itu, di masa Rasulullah SAW masih hidup, apabila ada orang yang meninggal, beliau akan menanyakan apakah orang itu membawa hutang atau tidak. Jika ada hutang, beliau tidak akan mau untuk mendoakannya.
Sahabat muslim semua, oleh karena itu apabila ada keluarga kita yang meninggal dan masih mempunyai hutang, dianjurkan untuk segera melunasinya sebelum membagi-bagi harta warisannya. Sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua, tahukah Anda bagaimana keadaan ruh orang-orang kafir sebelum mereka dilemparkan ke sijin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam. Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika dia telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap, melainkan mereka menaruhnya pada pakaian yang kasar itu. Dan dari nyawa tersebut keluar bau bagaikan bau bangkai paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang busuk ini? Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, tulislah buku catatan amalnya di dalam sijin, di bumi yang paling rendah. Maka ruhnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 31, barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Selanjutnya rohnya dikembalikan pada jasadnya. Lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, siapa Robmu? Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Lantas keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Lantas di langit ada yang mengumandangkan, dia dusta. Hamparkanlah untuknya tempat tidur dari neraka dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka. Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang rusuknya menjadi persilangan. Selanjutnya dia didatangi sesosok yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, dan berbau busuk. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah diancamkan untukmu. Lantas dia bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan buruk. Dia menjawab, saya adalah amal burukmu. Lalu dia berkata, ya Robbi, jangan datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Demikianlah informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tempat-tempat siksaan bagi orang-orang kafir maupun orang-orang mukmin yang mempunyai dosa. Lalu bagaimana dengan keadaan roh-roh orang-orang muslim, orang-orang beriman yang soleh setelah mereka meninggal dunia? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang menceritakannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana termuat dalam kitab Al-Maut wa A'lam Al-Barzah karya Mahir Ahmad Asy-Syufi, diceritakan bahwasanya ketika orang beriman menghadapi kematian, maka para malaikat akan turun kepadanya dengan wajah yang bersinar bagaikan sinar matahari sembari membawa kain kafan dari surga. Malaikat akan menemani orang beriman itu hingga malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di bagian kepalanya. Pada saat itu, malaikat maut berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, roh orang beriman akan keluar dengan mudah dan dipegang oleh malaikat maut. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ketika roh meninggalkan raganya, dua malaikat akan datang untuk mengawalnya. Roh itu kemudian diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan oleh malaikat sebelumnya. Roh orang beriman akan mengeluarkan bau wangi yang semerbak.
Selanjutnya, para malaikat membawa roh tersebut menuju langit. Saking harumnya, para penghuni langit penasaran dari mana asalnya. Mereka pun bertanya, roh siapakah yang baunya harum semerbak ini? Malaikat menjawab, ini roh Fulan bin Fulan, sambil menyebutkan nama yang paling indah, seperti namanya tatkala di dunia. Roh itu dibawa hingga menembus langit ketujuh. Setibanya di langit tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapkan hambaku itu dalam golongan orang-orang mulia di sisi Allah, dan kembalikan ke bumi, karena dari tanah aku ciptakan, ke tanah pula akan dikembalikan, dan dari tanah akan dikeluarkan kembali. Malaikat pun membawa kembali roh itu ke jasadnya untuk mendapatkan pertanyaan dari malaikat di alam kubur. Malaikat yang bertugas untuk menanyai di alam kubur adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kelak, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa status laki-laki Nabi Muhammad SAW ini, dan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW padamu. Orang yang beriman di masa hidupnya akan dengan mudah menjawab semua pertanyaan tersebut. Usai diberi beberapa pertanyaan, orang beriman itu akan dihampiri oleh sesosok lelaki yang berpakaian putih dengan bau yang wangi. Sosok itu merupakan amal soleh yang dilakukan semasa hidup di dunia. Lalu bagaimanakah keadaan orang-orang yang beriman itu dalam kubur sambil menanti datangnya kiamat? Yang pertama, mereka golongan orang-orang beriman yang mendapatkan nikmat kubur dengan cara dikumpulkan dengan roh Rasulullah SAW di surga. Mereka adalah para kekasih Allah, para wali Allah. Kenikmatan tertinggi yang diperoleh dengan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Yang kedua, golongan orang-orang beriman yang meninggal karena mati syahid. Maka ruh mereka akan diletakkan dalam burung warna hijau, dan burung itu terbang berkeliling-keliling di dalam surga, melihat berbagai keindahan di surga, melihat berbagai kenikmatan yang ada di sana, berkeliling-keliling hingga hari kiamat datang. Yang ketiga, golongan orang-orang beriman yang diberikan nikmat kubur dengan cara dibukakan pintu untuk melihat berbagai keindahan dan kenikmatan yang ada di surga. Mereka berbahagia dan menikmati pemandangan indah tersebut hingga terjadinya hari kiamat. Yang keempat adalah golongan orang-orang beriman yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tidurnya seorang pengantin. Mereka tidur dalam kenikmatan dan mereka merasa tidurnya hanya sekejap saja. Yang terakhir adalah golongan orang-orang beriman, di mana orang-orang muslim mayoritas berada dalam kenikmatan ini, yaitu mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang solih dan mereka akan saling mendatangi. Mereka di sana berkumpul dan berbincang dalam suasana kebahagiaan. Dan apabila ada seseorang yang baru saja meninggal dan telah sampai di tempat itu, mereka yang ada di sana akan bertanya-tanya, menanyakan kabar tentang saudara-saudaranya yang masih ada di dunia. Begitulah sahabat muslim semua, kabar mengenai orang-orang yang masih ada di dunia ini bisa sampai kepada kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Kecuali orang-orang yang meninggal dengan keadaan masih membawa hutang, maka mereka tidak akan bisa mengetahui kabar apapun, tidak bisa diziarahi, dan doa-doa untuk mereka pun tidak bisa sampai. Karena berbagai kenikmatan di alam kubur tersebut bagi orang-orang beriman yang telah meninggal dunia dan diperlihatkan berbagai kenikmatan di sana, mereka berkata, "Ya Allah, segerakanlah datangnya kiamat." Mereka tidak sabar menunggu kenikmatannya dijanjikan itu. Demikianlah sahabat Inas 20 Channel, kabar dari Rasulullah SAW yang kami sampaikan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.